Pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi mengenai aktivitas dan juga agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kepresidenan untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Sanai Takaichi. Presiden beserta rombongan tiba pada hari Minggu pukul 7:15 waktu setempat malam. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Haneda Airport, Tokyo, Jepang pada Minggu 29 Maret 2026. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat seperti State Minister for Foreign Affairs of Japan, Iwao Hori, Kepala Protokol Jepang Tadayuki Miyashita, hingga Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini. Kedatangan Prabowo di Tokyo ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerjanya selama di Jepang. Presiden dijadwalkan akan melaksanakan sejumlah agenda penting, di antaranya melakukan state call kepada Kaisar Jepang sebagai bagian dari penguatan hubungan persahabatan antar dua negara. Selain itu, Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi yang akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo. Serangkaian kegiatan Presiden Prabowo diharapkan menjadi momentum strategis untuk semakin memperkuat kerjasama Indonesia-Jepang di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun rupiah dengan Jepang. Selain itu, dalam sambutannya dalam business session dengan Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo menekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan. Salah satu agenda kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang ialah penandatanganan kerjasama ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun dengan Jepang. Dalam sambutannya pada business session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra global, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Japan is a very important partner for Indonesia. Our economic relationship has been built over many decades with very strong participation from Japanese companies across many sectors of our economy. Japan has consistently supported Indonesian economic development. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan saat ini pemerintah tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi, sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto kerjasama Indonesia-Jepang, Kemhut melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency. Kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk memperluas kolaborasi yang telah terjalin selama ini sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru yang lebih inovatif dan berdampak. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency pada Senin 30 Maret 2026. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Raja Juli Antony, Menteri Kehutanan, dengan Yoshifumi Yoshikawa, Senior Vice Presiden JICA. I just attended what's so-called Indonesian-Japan Business Forum. Mr. President Prabowo delivered his remark, and it is very clear that his administration strongly committed to continue any form of collaboration. Even we make it stronger, we make it more sustainable,
and more impactful for the future collaborations. So we have 57 national parks and we want to, at least 10 of them is kind of have an international reputation. That's why I mentioned to you that we want to establish a sister park with Fuji National Park, for example, because we want to learn how to run what's called ecotourism. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kemenhub juga mengajak JIKA untuk bersama-sama memperkuat inisiatif World Mangrove Center sebagai jembatan bagian dari upaya global dalam rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengolahan ekosistem mangrove. Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam. JIKA menyambut baik perubahan berbagai inisiatif tersebut dan juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerjasama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dukungan JIKA selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai program kehutanan di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerjasama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, diaspora Indonesia menyambut kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dengan antusias. Momentum ini dinilai sebagai peluang strategis untuk memasarkan produk UMKM Indonesia di pasar Jepang. Diaspora Indonesia menyambut hangat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, melihat momentum ini sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar negeri Sakura. Kehadiran Presiden Prabowo dianggap bukan sekedar seremonial, tetapi sinyal kuat untuk mempererat hubungan ekonomi bilateral. Sari Okano, perwakilan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Jepang, menyatakan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo memberi pengalaman berkesan dan optimisme baru bagi komunitas pengusaha diaspora. Ia menilai, aura besar dari kunjungan ini bisa mendorong UMKM Indonesia lebih agresif menembus pasar Jepang. Harapan kami sih sebagai Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Jepang, itu dengan kedatangan Bapak ke sini menjadi suatu jalan untuk kami untuk hubungan baik ya antara ekonomi Indonesia dan Jepang. Insya Allah kedepannya dengan Bapak datang ke sini ada aura yang besar ya untuk para UMKM Indonesia yang kami support di Jepang untuk banyak memberikan impornya ke sini supaya pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Jepang juga mudah untuk memasarkan barang-barang UMKM di Indonesia. Selain itu, Sari menekankan pentingnya peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar Asia agar pengusaha diaspora lebih mudah memasarkan barang UMKM. Ia juga memuji Presiden Prabowo sebagai sosok inspiratif yang mampu memberi semangat bagi masyarakat Indonesia di Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan fokus pembenahan Polri dan TNI untuk memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik. Presiden menyampaikan tidak ada aparat yang kebal. Terbukti, sejumlah jenderal telah diserahkan ke kejaksaan. Reformasi aparat penegak hukum menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembenahan tidak hanya berlaku di satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang terlibat dalam penegakan hukum. Presiden Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan aparat negara, dan mengingatkan bahwa tindakan oknum bisa merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Kepala negara menegaskan lembaga harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Namun pemerintah akan mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan. Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu,
Dan Ramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, dan Rem tidak tahu. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Dalam praktiknya, pengawasan di lapangan menjadi kunci termasuk mencegah praktik ilegal seperti tambang tanpa izin. Presiden Prabowo menegaskan langkah penindakan nyata dengan menyebut sejumlah jenderal Polri dan TNI yang telah diproses dan diserahkan ke kejaksaan sebagai bentuk penegakan hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden juga menilai penyiraman air keras terhadap aktivis sebagai bentuk terorisme. Presiden menekankan kasus ini harus diusut tuntas sampai ke dalang di balik peristiwa. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus mengejutkan publik dan menuai kecaman luas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tindakan itu tergolong terorisme dan harus diusut sampai ke dalangnya. Ia menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Presiden Prabowo menegaskan negara tidak mentolerir kekerasan terhadap warga, termasuk aktivis yang mengkritik pemerintah, dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu jika aparat terlibat. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada, saya minta diusut benar, sampai aktornya. Diketahui beberapa hari pasca kejadian, Polri bersama Puspom TNI menangkap 4 oknum prajurit TNI terlibat penyiraman air keras. Dan Denpom TNI Majen Yusri Nuryanto menyampaikan, 3 perwira dan 1 bintara kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Seluruh jembatan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 2,5 bulan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 218 jembatan yang telah dibangun dalam kurun waktu 2,5 bulan di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual pada Senin 9 Maret 2026. Pembangunan jembatan ini menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi bagi masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan wujud kehadiran negara hingga ke wilayah paling kecil. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat di desa maupun daerah terpencil dalam menghadapi keterbatasan akses yang berpotensi membahayakan keselamatan terutama bagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Ia menilai kerja cepat yang dilakukan menunjukkan peran TNI sebagai tentara rakyat yang selalu hadir membantu masyarakat. Peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini. Pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saya merasa bangga bahwa Tentara Nasional Indonesia telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia
adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Dari total 218 jembatan yang diresmikan terdiri atas 77 jembatan Paili, 59 jembatan Aramco, dan juga 82 jembatan perintis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menekankan tarif resiprokal tidak bisa mengorbankan kepentingan Indonesia. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan terkait Agreement on Reciprocal Trade, di mana tarif impor diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah melalui pertimbangan matang pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk negosiasi jika perjanjian dianggap merugikan berkat klausul penyesuaian yang khusus dimiliki Indonesia. Kepala negara menyebut perlakuan khusus ini tidak dimiliki negara lain, termasuk dukungan langsung dari Presiden AS Donald Trump, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1.819 komunitas kita yang nol. Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan keuntungan dari perjanjian ini juga nyata dengan 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit mendapatkan tarif 0%. Menanggapi langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa, Presiden menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR tanggapi isu kenaikan harga BBM. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali bersama kami pemirsa di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Dari pimpinan DPR RI, Dasko, merespon soal isu penyesuaian harga BBM non-subsidi maupun subsidi yang beredar di masyarakat. Dasko menjelaskan, pemerintah memastikan hingga kini belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan komunikasi ke sejumlah pihak termasuk DPR RI terkait isu penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang juga beredar di masyarakat. Pemerintah dipastikan belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM subsidi dan juga non-subsidi. Selain itu, dirinya juga menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan eksekutif, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas energi nasional. Dasko pun mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan isu yang beredar hingga menyebabkan terjadinya antrian di sejumlah SPBU di Indonesia. Baik rekan-rekan media sekalian, sore hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah
yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Sebelumnya sempat ramai isu yang juga berkembang di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi yang bakal naik secara drastis. Informasi keliru ini direspon oleh pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto yakni agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hal tersebut ditegaskan karena pemerintah menegaskan belum ada kenaikan harga BBM baik untuk subsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026. Hal tersebut disampaikan untuk merespon ramainya informasi keliru yang beredar di masyarakat yang akan naik drastis. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Pemerintah buka suara soal kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar tersebut. Prasetyo mengatakan pemerintah bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina telah melakukan pembahasan menyusul adanya isu tersebut. Keputusan diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang, pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Prasetyo mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menjamin pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto kritik belanja daerah yang dinilai tidak produktif. Kepala negara menyinggung pembelian mobil dinas kepala daerah senilai 8 miliar rupiah. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Penggunaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto karena dinilai belum maksimal untuk kepentingan rakyat. Kepala negara menyinggung belanja daerah yang kurang produktif, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai 8 miliar rupiah. Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Maret, Presiden Prabowo menilai banyak pengeluaran pejabat daerah tidak efisien dan menekan perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran. Ia mencontohkan penggunaan kendaraan dinas Presiden yang lebih hemat sebagai upaya efisiensi anggaran publik. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita nih harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi habis itu. Presiden menegaskan kepala negara harus bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya bupati dan gubernur seharusnya fokus melayani masyarakat, bukan sekedar menghabiskan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai BPI dan Antara yang mencatat prestasi gemilang tahun pertamanya. Return on asset meningkat 300%, membuat Presiden Prabowo Subianto mencantakan kebanggaannya. Sektor pengelolaan aset negara mencatat kemajuan signifikan setelah 1 tahun berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga melihat kinerja lembaga ini, terutama setelah laporan menunjukkan return of asset meningkat lebih dari 300% sepanjang 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam acara syukuran ulang tahun Danantara yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Rabu 11 Maret 2026. Kepala negara menekankan bahwa manajemen terpusat menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mengonsolidasikan pengelolaan lebih dari 1.000 perusahaan negara, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Ia menyoroti sejarah pembentukan BUMN sejak kemerdekaan untuk membangun industri strategis nasional, mulai dari tekstil, kertas, hingga farmasi, dan mencontohkan PT Pertamina Persero yang memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Meski capaian return of asset sangat tinggi, Presiden mengingatkan target ideal pengembalian aset belum tercapai. Ia menekankan bahwa perusahaan sehat seharusnya memiliki return of asset minimal 10%, dan jika Danantara mencapai 5%, kontribusi bisa menyentuh $50 miliar atau sekitar 800 triliun rupiah per tahunnya. Presiden meminta pimpinan Danantara terus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah sangat mungkin menambah jumlah penerima bansos apabila kondisi ekonomi memburuk akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto dengan berkaca pada langkah yang dilakukan tahun lalu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah sangat mungkin melakukan penebalan bantuan sosial dan penambahan jumlah penerima manfaat jika kondisi ekonomi memburuk. Kebijakan tersebut akan diputuskan Presiden sesuai perkembangan ekonomi nasional. Mensos mengatakan kebijakan tersebut berkaca pada kebijakan pemerintah tahun lalu. Saat itu, pemerintah menambah nilai bantuan sekaligus menambah jumlah penerima manfaat. Ia menjelaskan, pada Juni dan Juli tahun lalu, pemerintah menambah bansos sebesar 400.000 selama 2 bulan, dan pada akhir tahun, bantuan kembali ditambah sebesar 300.000 selama 3 bulan. Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah penerima manfaat bansos dari sekitar 18 juta menjadi lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat. Ya tentu nanti semuanya kebijakan Bapak Presiden ya. Saya ulang sekali lagi, belajar dari tahun lalu ya, kalau memang jika dibutuhkan Presiden menambah dan juga memberikan penebalan. Jadi tahun lalu ada penebalan bansos di bulan Juni Juli ya sebanyak 400.000 selama 2 bulan. Di akhir tahun itu malah lebih besar lagi, di samping ada penambahan nilainya 300.000 selama 3 bulan kali penerima manfaatnya 2 kali lipat, mencapai hampir 33 juta keluarga penerima manfaat. Jadi ada penebalan, ada penambahan jumlah penerima manfaat yang sebelumnya 18 juta lebih KPM, di akhir tahun itu dialokasikan 35 juta lebih KPM. Jadi sungguh sangat mungkin di tahun ini jika diperlukan Presiden akan mengambil kebijakan untuk melakukan penebalan dan penambahan jumlah penerima manfaat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Satgas, Hashim Joyo Hadikusumo menyampaikan pesan Prabowo Subianto bahwa tanah BUMN adalah milik rakyat dan tidak boleh dijual. Lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, terutama program perumahan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik BUMN. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah. Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa lahan BUMN merupakan aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam acara pencanangan program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, ia menyampaikan arahan Presiden agar tanah negara tidak dijual mengikuti harga pasar, karena dapat menghambat penyediaan rumah murah. Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan. Dengan program perumahan, kita bisa mendorong dan bisa mencapai 8%, bahkan saya yakin bisa lebih dari 8%. Ini anak-anak S1 sudah tahu makroekonomi. Ya, dengan ini dan seperti nanti kita saksikan, begitu banyak pasukan-pasukan dari semen, dari mebel, dari kabel listrik, dari besi, dari kayu, ini semuanya ada kaitan. Dan menurut Hashim, program perumahan tidak hanya bertujuan menghadirkan keadilan sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda di berbagai sektor industri. Namun ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, melainkan juga harus memastikan kualitas hunian tetap terjaga agar masyarakat tidak dirugikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan izin pemanfaatan hutan seluas 90.000 hektar untuk mendukung upaya konservasi gajah Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa langka dan habitat alaminya di Indonesia. Kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia
Upaya perlindungan satwa liar kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah meningkatnya ancaman terhadap habitat alami di berbagai wilayah. Kondisi tersebut mendorong langkah baru untuk menjaga kelangsungan hidup gajah Sumatera dan gajah Borneo yang populasinya terus tertekan. Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan instruksi presiden khusus untuk memperkuat program penyelamatan gajah di Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebijakan tersebut disiapkan setelah pemerintah melihat penurunan drastis wilayah kantong habitat gajah di sejumlah daerah. Tercatat secara saintifik, dulu ada 42 kantong gajah di Indonesia. Ketika pertama kali Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri Kehutanan, saya cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan. Dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan punah. Bahwa awalnya King Charles meminta 10.000 hektar, beliau serahkan 20.000 hektar, bahkan sekarang menjadi 90.000 hektar. Semuanya diperuntukkan untuk menjaga habitat gajah di Sumatera. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyerahkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi gajah Sumatera. Luas kawasan yang disiapkan bahkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 90.000 hektar. Komitmen tersebut sebelumnya diumumkan di Aceh dan kembali ditegaskan dalam pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau peternakan sapi di Boyolali, Jawa Tengah pada 27 Maret 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penguatan sektor peternakan berjalan terintegrasi, mulai dari kesehatan ternak hingga pengembangan industri berbasis hilirisasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau peternakan sapi di Boyolali, Jawa Tengah, yaitu Ampas Lovers Sayekti Farm, pada Jumat 27 Maret 2026. Peninjauan untuk pastikan penguatan sektor peternakan berjalan terintegrasi, mulai dari kesehatan ternak hingga pengembangan industri berbasis hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku melalui percepatan vaksinasi dan pelaporan dini oleh masyarakat. Wapres pun mendorong penguatan rantai pasok peternakan melalui hilirisasi industri. Yang nomor 2 tadi sudah saya diskusikan sama Pak Bupati, segera mendatangkan investor untuk membangun pabrik. Ini penting sekali. Lebih lanjut, Wapres meminta pemerintah daerah segera menjajaki peluang investasi guna mengembangkan ekosistem peternakan yang terhubung dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan pakan, pengolahan produk hingga distribusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika politik global yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Anah Jawar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 27 Maret 2026. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren An-Najah Dawar Mojosongo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat 27 Maret 2026. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, Lurah Manggis Gali Hadi Saputra, serta Koordinator Ponpes Sumanto. Silaturahmi dan dialog berlangsung hangat diiringi harapan bagi kemajuan bangsa, serta terpeliharanya harmoni antar umat beragama. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya jaga keharmonisan sosial di tengah dinamika global yang terus berkembang. Menurutnya, nilai kebersamaan dan toleransi harus diperkuat sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu, Wapres pun menegaskan peran strategis pesantren dalam merawat persatuan bangsa. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, ia mendorong agar nilai kerukunan dan solidaritas terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Presiden yang ungkap lebih dari 1.000 dapur MBG disuspend. Selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap lebih dari 1.000 dapur MBG disuspend sementara karena tidak memenuhi standar layanan. Pemerintah kini akan memperketat sertifikasi kebersihan, keamanan pangan, dan proses pengelolaan setiap dapur. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur dalam program makan bergizi gratis disuspend sementara karena tidak memenuhi standar layanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi tanya-jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Maret 2026. Presiden Prabowo menegaskan penghentian sementara bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh. Setiap dapur MBG kini diwajibkan melalui sertifikasi ketat, termasuk pemeriksaan kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, dan proses pengolahan. Dapur yang gagal memenuhi persyaratan akan ditutup hingga diperbaiki. Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. Yang sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup. Siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus realitas. Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik agar masyarakat, sekolah, dan orang tua dapat melaporkan pelaksanaan MBG di lapangan. Kepala negara menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik, sekaligus membangun budaya tata kelola yang jujur agar program benar-benar memberikan manfaat bagi kualitas gizi anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih berbicara mengenai program makan bergizi gratis yang kembali didistribusikan, salah satunya di SMP Negeri 119 Jakarta setelah libur Ramadan dan juga Lebaran. Pihak sekolah menyebut para siswa menyambut dengan antusias yang kembali menikmati menu MBG. Mereka sangat antusias sekali dan sangat bersyukur dengan adanya MBG. Sangat penting sekali ini dan sangat membantu sekali terkait dengan bagaimana mereka itu membangun konsentrasi dalam belajarnya. Kepala SMP Negeri 119 Jakarta, Suprapto menyampaikan pendistribusian program makan bergizi gratis pada Selasa 31 Maret berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini menjadi momen pertama bagi para siswa untuk kembali menerima MBG setelah libur Ramadan dan Lebaran. Suprapto menyebut antusiasme para siswa terlihat sangat tinggi dan juga menyambut program MBG dengan penuh rasa syukur. Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berlanjut untuk mendukung kesehatan dan proses belajar. Alhamdulillah untuk pendistribusian hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan baik sekali. Melihat kondisi anak-anak setelah Lebaran ini, mereka baru hari ini untuk mendapatkan MBG. Dari anak-anak ada dan semuanya sangat baik sekali ya untuk anak-anak kita, dan semuanya sepengetahuan saya dan mereka sangat antusias sekali dan sangat bersyukur dengan adanya MBG. Sangat penting sekali ini dan sangat membantu sekali terkait dengan yang pertama kesehatan anak, ya kesehatan anak, kemudian juga bagaimana mereka itu membangun konsentrasi dalam belajarnya, dan ini kan sangat berpengaruh dalam prestasi ya, karena kan konsentrasi sehat anak itu mempengaruhi prestasi mereka. Di Jakarta, Jada Bilah, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita ke
Kita ketahui bersama bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sudah kembali didistribusikan ke berbagai sekolah usai libur Ramadan dan Lebaran. Dalam proses tersebut, salah satunya dilakukan di SMP Negeri 119 Jakarta yang disambut antusias oleh para siswa-siswi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan di sejumlah sekolah, termasuk di SMP Negeri 119 Jakarta. Para siswa menyambut dan antusias kehadiran MBG pasca libur Ramadan dan libur Lebaran. Salah satu siswa, Arfan, dan siswi Salsabila mengaku senang karena kini menu yang diberikan kembali berupa makanan berat seperti nasi dan lauk pauk yang kaya akan protein. Mereka menilai program MBG sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian dan konsentrasi siswa sekolah. Tentunya sih kalau aku senang banget karena kemarin kan pas puasa kita dapatnya MBG kering dan juga setelah masuk sekolah lagi kita dapatnya MBG basah seperti nasi dan makanan-makanan berat lainnya. Itu juga memiliki banyak protein yang tinggi. Kalau aku jujur senang banget, udah kangen banget sama MBG ini, udah lama nggak ngerasain gitu loh. Wah, enak banget sih. Ayam kecapnya itu rasanya gurih dan juga tahunya itu nggak terlalu pedas. Karena kan biasanya cabai hijau itu dominan pedas ya. Ini balance rasanya. Kalau aku ayam kecapnya itu tadi enak banget. Terus juga tahunya tadi tuh benar-benar pas banget di lidah aku. Nasinya juga pas. Selain itu, siswa SMP Negeri 119 Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis yang telah mereka terima. Program ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi serta mendukung pertumbuhan para siswa. Selain itu, para siswa juga merasakan manfaat secara langsung karena dapat menghemat uang jajan dan menjadi lebih fokus dalam belajar. Mereka berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di seluruh Indonesia. Makasih Pak Prabowo udah memberikan MBG karena kita juga sangat terbantu untuk program gizi kita kan juga bisa membuat pertumbuhan lebih balance. Kalau aku makasih untuk Bapak Prabowo karena dengan ada MBG aku bisa menabung uang jajan aku, jadi lebih hemat lagi gitu. Dari Jakarta, Jihadabila, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan program MBG Ramadan di Mesuji Makmur Oki disambut pula antusias oleh anak-anak PAUD dan SD. Menu roti, susu, telur, dan kurma serta buah-buahan membantu mereka sarapan bergizi dan semangat sekolah. Program Makan Bergizi Gratis selama Ramadan di Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, mendapat sambutan hangat dari siswa dan tenaga pendidik. Anak-anak terlihat sangat antusias setiap hari menyambut paket MBG yang terdiri dari roti, susu, kurma, buah, dan telur sebagai tambahan protein. Menurut Suharni, guru PAUD, menu MBG sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Porsi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, sehingga siswa SD kelas atas mendapatkan porsi lebih besar. Setiap pagi, paket MBG diantar sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan langsung dinikmati sebagai sarapan bersama, membangun kebiasaan makan bergizi sejak awal hari. Sudah layak, sangat antusias, suka banget. Mereka sangat suka, yang biasanya pagi hari mereka nggak mau sarapan. Jadi waktu makan dapat MBG itu, kruyuk-kruyuk kayak seperti apa ya? Anak yang lapar, cepet-cepet makannya. Mereka sangat suka banget Pak pokoknya. Agak terlambat sedikit aja anak-anak itu. Bun, MBG-nya kok belum datang sih jam segini? Sip dapat MBG Pak. Mantap. Terima kasih untuk Pak Prabowo untuk program MBG-nya ini sangat membantu sekali masyarakat dari kalangan bawah, dari kalangan orang yang tidak mampu, yang biasanya tidak bisa merasakan buah, makanan ikan, daging. Kami bisa merasakan semuanya Pak, merata. Tak hanya siswa, para guru juga merasakan manfaat program ini. Mereka mengapresiasi MBG karena tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak dan membangun kebiasaan sarapan sehat. Bahkan saat distribusi terkadang terlambat, akibat kondisi jalan yang sulit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya peningkatan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi terus dipercepat oleh pemerintah. Sebanyak 454 toilet dan sarana air bersih dibangun, serta 478 sekolah direvitalisasi untuk mendukung fasilitas belajar yang lebih layak.
Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas belajar siswa di daerah terpencil. Melalui Kementerian Transmigrasi, program pembangunan toilet, sarana air bersih, serta revitalisasi sekolah mulai digulirkan di berbagai wilayah. Hingga Minggu 15 Maret tercatat 454 unit toilet dan SAB telah dibangun di 27 provinsi, yang mencakup 122 kabupaten, 231 kecamatan, dan 399 desa. Selain perbaikan sanitasi, pemerintah juga melakukan revitalisasi 478 sekolah di 27 provinsi, meliputi 114 kabupaten, 218 kecamatan, dan 406 desa di 129 kawasan transmigrasi. Begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten. Inilah pusat pembangunan nasional, saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Perbaikan dilakukan pada ruang kelas, atap bangunan, pengecatan hingga fasilitas pendukung belajar. Di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kondisi sekolah yang sebelumnya rusak dan minim sanitasi kini berubah menjadi lebih layak dan nyaman bagi siswa. Program ini juga menjangkau kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pembangunan toilet dan sarana air bersih serta revitalisasi sekolah di wilayah tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan layak, sekaligus mendukung pemerataan kualitas pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah berencana akan menambah target revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah pada tahun 2026 mencapai 60.000 sekolah. Revitalisasi dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun. Pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah sebanyak 16.000 sekolah. Kodari mengatakan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah mencapai 60.000 sekolah. Penambahan target revitalisasi ini sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan. Selain itu, revitalisasi sekolah juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, serta berkualitas. Banyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan dan masih terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun dengan target sasaran 11.744 satuan pendidikan atau sekolah. Selain anggaran yang telah dialokasikan dan total sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026, pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.